Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Mikael yang kami kasih, rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, umat beriman yang kami kasih dan kami cintai, dan secara khusus kelima anak kami diakon dan keluarga besar mereka yang sebentar lagi akan ditabiskan menjadi imam. Inilah saat yang sungguh dinantikan oleh kelima calon kita ini. Inilah juga saat yang dinantikan oleh kaum keluarga serta sekalian kita yang mengenal para diakon kita ini. Sesaat lagi mereka akan ditabiskan menjadi imam Tuhan, menjadi pelayan umat, serta pengabdi nilai-nilai Injil Kerajaan Allah ke tengah dunia. Inilah citra, inilah mandat istimewa yang segera disematkan dalam diri mereka berlima. Bertahun-tahun lamanya mereka berlima ini disiapkan untuk jalan dan panggilan hidup sebagai imam Tuhan. Berbagai bentuk dan isi formasi telah mereka lewati dan telah mereka geluti. Hari-hari di seminari menengah pun di seminari tinggi sudah berakhir. Dan kini saatnya mereka berlima, siap berjalan, siap bergerak, siap berlayar, berziarah dalam apapun konteks perutusan di dalam keuskupan yang kita cintai ini, Keuskupan Ruteng. Sebagai rekan imam yang dituakan di keuskupan ini, saya merasa amat bersyukur. Saya yakin hal yang sama juga dirasakan oleh semua rekan imam yang lain. Sebab bagaimanapun, imamat pada dasarnya adalah juga kolegialitas atau komunio persaudaraan di antara para imam itu sendiri. Kita semua ada dalam format, ada dalam bingkai yang sama, yakni kita dipanggil, kita dipilih, kita diutus untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan menjadi pelayan-pelayan sakramen. Tanda kehadiran Tuhan sendiri di tengah umat melalui pelayanan kita. Karena itu, anak-anak diakon yang kami banggakan, umat beriman yang kami kasih, dari ketiga bacaan kitab suci yang telah kita dengar bersama pada kesempatan ini, saya mengajak kita sekalian, tentu terutama kelima diakon kita ini, untuk merenungkan beberapa pokok pikiran dasar mengenai martabat, mengenai citra, dan panggilan untuk hidup imamat Kristiani, imamat gereja Allah yang kudus. Sekali lagi, imamat Kristiani dan imamat gereja Allah yang kudus harus digarisbawahi itu di dalam hati. Poin yang pertama, saya coba mengambil kembali penggalan dari kitab 1 Samuel dalam bacaan pertama. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Itulah yang disuarakan Tuhan kepada Samuel, agar Samuel pergi ke Isai untuk melihat seorang dari barisan anak-anaknya untuk ditetapkan menjadi raja Israel. Kalau boleh saya mengubah kata Tuhan ini, kata Yahweh ini, kalau saya boleh mengubah kalimat kitab suci di atas untuk konteks kita yang lagi bersuka cita pada kesempatan ini, misalnya seperti ini. Sekiranya Tuhan memerintahkan saya sebagai yang dituakan di keuskupan ini, pergilah engkau kepada Bapak Yohanes Burhaman Noju di Kampung Lawir. Mangga Bapak Yohanes, di wilayah paroki Cebonikit, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih dan kutetapkan sebagai imamku. Kenapa saya sebut Bapak Burhaman? Diakon Fian ini saya yang baptis dulu.
Hingga saya ingat baik Bapak. Saya yang baptis, saya yang menabiskan beliau sebagai diakon di Tepiren. Hari ini pun saya yang menabiskan. Terima kasih Bapak Yohanes Nojo. Jadi andaikan Tuhan mengutus saya pergi ke Kampung Lawir, ke Bapak Burhaman, karena salah seorang anaknya akan kupilih menjadi imamnya. Apa yang hendak direnungkan dari kalimat padat isi ini, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian? Yang ingin direnungkan adalah seorang imam sungguh diambil, sungguh dipilih, serta ditetapkan dari keluarga oleh Tuhan sendiri. Ada rencana Tuhan yang mesti terjadi, bahwa seorang anak atau anggota keluarga diambil dan ditetapkan sebagai pelayan Tuhan dan pelayan umat. Maka para diakon yang terkasih dan yang kami banggakan, ingatlah selalu dalam kesadaran yang terdalammu, di dalam hatimu, bahwa sebagai imam kelak, kalian adalah orang-orang yang ditarik, yang telah diambil dari keluarga demi pelayanan Tuhan dan gerejanya di dalam wilayah gereja lokal Kuskupan Ruteng yang kita cintai ini. Bila harus mengatakan dengan nada yang agak lugas, maaf ya, sedikit menantang, saya bisa katakan, kalian bukan menjadi imam demi keluarga, bukan menjadi imam demi kelompok tertentu, bukan. Martabat raja yang diemban oleh Daud, yang diutus oleh Yahweh, kelak diperuntukkan demi Israel secara umum. Tidak lagi kembali keluarga Israel, ayahnya dan seluruh keluarga besarnya, tidak, tetapi untuk seluruh bangsa Israel. Seorang imam diambil dan ditetapkan dari keluarga, tetapi ia tidak hidup lagi demi keluarga, demi kelompok, atau demi kaumnya saja. Ingatlah akan apa yang ditegaskan oleh Yesus kepada para murid. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kita selalu kembali ke keluarga, sama dengan kita membajak dan terus menoleh ke belakang. Poin yang kedua, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah nasihat bijak dan sejuk dari Rasul Paulus kepada Timotius, anak dan sahabatnya yang sungguh dia kasihi. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Keseluruhan dari pasal 2 dari surat kedua Paulus kepada Timotius ini sebenarnya berjudul panggilan untuk ikut menderita. Saudara-saudaraku, para diakon yang kami kasih, di zaman ini hidup yang benar sudah dirumuskan sebagai hidup yang fasilitatif. Zaman ini hidup yang benar, hidup yang fasilitatif, semua harus serba ada. Artinya, dunia sudah melihat hidup ini dengan berbagai macam kemudahannya. Manusia akhirnya menjadi tak tahan diri lagi bila mengalami sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Karena semua, dia katakan harus serba ada. Manusia menjadi cemas untuk berhadapan dengan apa? Apapun yang melampaui titik kesanggupannya, dia mulai cemas. Manusia memulai memberontak jika ia dipaksa masuk di dalam alam kesabaran, dipaksa untuk tahan diri, dipaksa untuk rela berkorban, dan apa yang disebut dipaksa untuk memberi diri demi Injil Kerajaan Allah. Adalah satu kecemasan bergelombang dalam gereja. Sekali lagi, sebuah kecemasan yang bergelombang dalam gereja.
ketika imamat tetap dilihat sebagai gaya hidup penuh garansi atau jaminan fasilitatif dalam hidup. Di zaman bapak-bapak padang gurun, mudah-mudahan para diakon ini masih ingat ya, tentang ungkapan para martir putih. Membaca seperti itu. Mudah-mudahan saya menganggapnya baca. Saat ketika jemaat dipenuhi dengan segala kebebasan, tanpa tekanan, tetapi ada begitu banyak orang, sekali lagi, begitu banyak orang mengasingkan diri untuk memilih cara hidup yang penuh dengan tantangan padang gurun. Mereka ini bercita-cita mengikuti Yesus yang menderita dan berkorban. Karena itu, imamat sejatinya tetaplah di jalur untuk menderita, di jalur untuk berkorban, di jalur untuk pemberian diri demi Kristus dan demi gerejanya. Itulah hakikat imamat yang kita terima. Dalam imamat kita tak pernah mencari kenyamanan serta sekian banyak garansi atau jaminan hidup. Imamat harus tetap menjadi gaudium et spes, sukacita dan pengharapan hidup, kapan dan di mana saja Tuhan mengutus setiap kita, khususnya di wilayah gereja lokal Uskupan Unteng ini. Misalnya nanti, para diakon sekalian, seingat Yahoo, misalnya nanti, tetaplah bersukacita ketika engkau ditempatkan di paroki katedral, di paroki Kumbah, di paroki Kristus Raja, ataupun ditempatkan di paroki Bukir, Lembang Paji, tetaplah bersukacita. Ini kan gue kulitai, asawota naik atau turun ini. Tetap bersukacita sebagai imam Tuhan. Sebagai imam yang kita ikuti jalan dan cara hidupnya adalah satu-satunya cuma Yesus Kristus Imam Agung kita. Neka senget tombo si pisopok paling main. Ingat, dengarlah Tuhan yang mengutus kamu melalui perantara-perantaranya. Tetaplah bergembira ketika diutus kemana saja. Karena itu, rekan-rekan sekalian, Tuhanlah yang menjadi pedoman kita. Dialah yang memiliki kita. Karena itu, pertahankanlah jalur ini untuk selalu berjalan di dalam Dia dan bersama dengan Dia. Ingatlah, anak-anakku sekalian dan rekan-rekan imam, imamat yang kita embani hanya akan berbuah atau menghasilkan dalam kesetiaan dan dalam pengorbanan diri kita. Dia akan berbuah dalam kesetiaan dan dalam pengorbanan. Sebaliknya, pohon imamat ini akan menjadi layu, meranggas dan kering saat kita hanya mau mencari apa yang menjadi kepentingan dan menjadi jaminan bagi hidup kita sendiri, dan kita mesti lupa akan nasib umat Allah dan dunia yang menangis dan menjerit akibat ketidakadilan, kepalsuan, kekerasan, dan berbagai macam penindasan. Saudara-saudara, poin ketiga yang ingin kami gariskan dan untuk kita renungkan, yang hendak kita renungkan adalah tinggallah dalam rumah itu. Bagaimana petikan dari Injil pada hari ini? Tinggallah di dalam rumah itu. Para diakon sekalian, kelima calon imam terkasih, itulah kata-kata Yesus ketika Ia mengutus 70 murid, sebagaimana kita dengar dalam Injil. Tetapi ada banyak sekali arahan Yesus bagi para murid. Saya yakin kalian berlima mampu menangkap pesan-pesan Yesus itu. Setidaknya saat menghayati dan menjalankan hidup imamat, ingatlah selalu akan bacaan Injil yang dipilih hari ini. Ketika kalian berlima ditabiskan, tinggallah di dalam rumah itu. Saya ingin mengajak kalian berlima untuk merenungkan secara sungguh-sungguh
akan satu yang diingatkan Yesus bagi para muridnya, yakni tinggallah di rumah itu. Tempat perutusan kita, entah nanti diakon ditempatkan di paroki, entah di lembaga, atau di komunitas apa saja, itulah tempat di mana kalian akan tinggal. Sekali lagi, itu tempat yang Anda akan tinggal. Disitulah perutusan dan tanggung jawab imamat kita dijalankan, bukan di rumah yang lain, di komunitas kita, di lembaga kita, dan di paroki kita. Ini tentu adalah masalah hati secara pribadi, dan sering pula menjadi persoalan institusional dalam kehidupan gereja. Imamat tak pernah terbang di awang-awang, imamat tak pernah terbang melangit, tetapi imamat itu mesti menyata di tempat kalian diutus. Tinggallah di rumah itu. Tinggallah di rumah itu adalah maklumat agar setiap imam kita ini sepantasnya memiliki hati untuk tetap mengasihi umat, untuk tetap bekerja, untuk tetap percaya, untuk tetap memberikan diri untuk Tuhan dan untuk umat kita. Teringatlah saya akan kata-kata Santo Yosef Friedan Metz, seorang misionaris di Cina yang menasihati para saudaranya begini. Mudah-mudahan Pak Provinsial masih ingatin ya. Provinsial, ingat baik. Dia nasihati rekan-rekan yang diutus ke Cina, saudara-saudara SVD. Dia katakan, kasihilah umat Allah, bertahanlah dalam suka dan duka bersama mereka di mana engkau diutus. Ini satu nasihat yang sangat mendalam. Sebab itulah, anak-anakku, saya ingin mengatakan, tetaplah bertahan dalam kesetiaan dan terutama dalam pengorbananmu demi umat Allah yang dipercayakan Tuhan kepadamu di wilayah keuskupan yang kita cintai ini. Sebab bisa saja ada imam yang SK-nya di tempat tertentu tetapi ia lebih terkenal atau lebih banyak berada di tempat lain. Ini sangat parah. Di SK-kan ke situ tetapi ia lebih terkenal di paroki lain. Ada apa ini? Ya. Tinggallah di rumah itu. Ya. Mudah-mudahan tema ASK kita ya. SK-nya apa? Abu Bukir lebih terkenal di Borong misalnya. Nah, imamat yang dimaksudkan adalah tetaplah berziarah bersama umat yang dilayani dalam segala situasi apapun yang dihadapi umat. Tentu ada saatnya ketika mesti berziarah ke tempat perutusan yang baru, tetapi bahwa semangat perutusan itu mesti tetap dikobarkan dalam diri anak-anakku terkasih. Karena itu, para diakon, tetaplah menjadi harapan dari seluruh keuskupan Ruteng ini bagi kalian berlima. Pesan kami, jadilah kuat dalam kasih karunia Kristus Yesus, Sang Guru yang memanggilmu. Saya menutup renungan ini dengan satu cerita kecil. Ada 3 imam muda yang baru ditabiskan. Masing-masing membanggakan hadiah tabisannya yang mereka terima. Imam yang pertama bilang begini, teman, saya dihadiahi 1 ballpoint. Merek ballpoint itu merek yang sangat terkenal dan sangat mahal harganya. Dibeli di toko yang sangat terkenal di Singapura. Imam yang kedua bilang begini, teman, saya diberi hadiah 1 buku tulis istimewa. Katanya dibeli di Eropa dengan jenis kertas teramat mahal dan tinggi kualitasnya. Sementara imam muda yang ketiga tidak ada hadiah yang dapat ia banggakan. Malang sekali. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, ketiganya bertemu kembali. Kedua imam itu masih juga bercerita membanggakan hadiah ballpoint dan buku yang mereka terima ketika tabisan. Tidak berubah.
Dan imam yang ketiga itu bilang begini, mengapa ballpoint dan kertas itu tetap seperti itu? Mengapa ballpoint dan kertas tidak dipakai? Juga buku tidak ditulis, tetaplah buku tulis yang kosong. Padahal buku tulis harga mahal, ballpoint harganya mahal. Lalu dia katakan begini, tolong kasih, kalian berdua hadiahkan saja kepada saya ballpoint dan buku itu, biar saya bisa melengkapkan keduanya dengan tulisan yang indah tentang imamat saya. Anak-anakku berlima yang saya kasih, para diakon, hari ini kalian menerima hadiah yang terindah dari Tuhan Yesus, yakni imamat dalam Tuhan itu sendiri. Harapan saya sebagai yang dituakan dalam imamatmu, dan juga harapan umat sekalian yang hadir, jangan hanya berbangga akan hadiah imamat yang Anda terima setelah ditabiskan pada hari ini. Anda masing-masing kini adalah seorang imam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar imamat itu menjadi nyata dan berguna bagi pelayanan kepada umat Allah. Itulah yang terpenting. Imamat itu harus ditoreh di dalam hati setiap umat yang kamu layani. Selamat untuk anak-anakku. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.